hampir 10% warga Cilegon beragama Kristen. Nggak sedikit pun ada kewibawaan dari wali kota dan wakilnya dalam menolak tekanan ormas-ormas itu. Karena kalau masalah Cilegon ini meluas, maka di daerah-daerah di mana yang Muslim menjadi minoritas, bisa saja dikeluarkan larangan mendirikan masjid sebagai balasan, dan ini tentu akan menimbulkan perselisihan yang apinya bisa membesar. Karaoke dan lain-lain, mereka bisa berdiri dan mendapatkan izin dengan mudah. Masa iya orang minta izin mau membuat rumah ibadah lebih sulit dari izin membuat karaoke misalnya? Ketika salah satu alasan gereja nggak diizinkan berdiri di kota Cilegon oleh wali kotanya sendiri bersama anggota dewan dari PKS lainnya, juga beberapa pengasong khilafah seperti HTI. Di mana-mana kalau kadrun berkolaborasi dengan PKS, hasilnya ya sudah bisa ditebak. Intoleransi bakal menguat dimanapun. Ada 382 masjid sekota Cilegon ini, tapi tidak ada satupun gereja, pura maupun vihara. Ini negara kemana, bos? Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran. Di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota, dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Cilegon adalah salah satu wajah paling kelam mengenai toleransi beragama. Di Cilegon mungkin membangun tempat karaoke lebih mudah ketimbang membangun gereja. Menjalankan tempat maksiat barangkali lebih mudah. Kenapa? Karena di Cilegon memang tidak ada satu gereja pun yang diizinkan berdiri. Kenapa wali kota Cilegon malah kok jadi pengecut kayak gitu? Menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja. Bukan cuma wali kota, wakil wali kotanya juga ikut-ikutan. Majelis Ulama Indonesia aktif menolak pendirian gereja di Cilegon. Tidak ada alasan untuk mendengarkan teriakan gerombolan-gerombolan yang seperti Dracula takut sama salib. Lagi viral gereja ditolak ormas ala-ala gurun di kota Cilegon. Menolak dan melarang pembangunan gereja. Gereja ditolak, ibadah Kristen ditolak. Anehnya gimana? Sudah biasa, sudah jadi jadwal rutin tiap tahun di negeri ini. Ini Maret 2022 kebaktian dilarang di kota Bandung. Ini Desember 2021 ibadah Natal dibubarin di Lampung. Matiin dulu. Ini September 2020 umat Kristen ibadah dipasangin lagu keras-keras sama warga. Nih, speaker nih. Saya bisa tunjukin jejak digital umat minoritas dilarang ibadah itu sudah tradisi setiap tahun. Bukan masalah ibadah itu gak boleh. Jadi yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di negeri ini, itu pasti otaknya yang bermasalah. Gilanya lagi, masih ada yang kampanye melawan Islamofobia dan percaya di Indonesia ada Islamofobia. Biadab sekali mereka memutarbalikan fakta, padahal yang jelas-jelas ada di Indonesia itu Kristenofobia. Fakta. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobia, enggak ada. Kalau negara enggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya, saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Nggak usah pakai dalil-dalil, kalau nggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu, dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi nggak percaya, orang ini nggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah ini berdebat harus khalifah dan nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah.
mau berdebat. Bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan. Sambil teriak Allahu Akbar. Aneh mau laporkan Nandar Yonatan. Pernah tahu nama itu? Cari tahu di YouTube. Itu tukang provokasi agama itu. Nandar Yonatan. Ya kan? Provokator agama tuh, penista agama tuh sesungguhnya. Juga ngajak-ngajak orang diskusi agama, berdebat, terus saling menghina, saling merusak satu agama, dihina, agamanya dihina gitu. Semua siapapun juga yang menghina agama, saya laporkan polisi, ya kan? Jadi kalau ada orang agamanya Kristen menghina agama Islam, saya laporkan polisi. Kemudian kalau ada agamanya Islam menghina agamanya Kristen di YouTube, saya laporkan polisi. Jadi nggak ada lagi perdebatan agama tentang agama di YouTube yang sifatnya saling menjatuhkan. Oke? Nandar Yonatan, ya kan? Jadi dicatat tuh. Abdul Somad pernah mengatakan bahwa ada jin kafir di dalam salib dan melucu di hadapan jamaahnya seolah-olah ia lupa ke sebelah mana kepala patung salib itu terkulai. Mereka menista agama dan mazhab lain. Intinya mereka mengajarkan kebencian dan permusuhan kepada agama atau mazhab yang mereka anggap berseberangan dengan mereka, baik dengan cara mengolok-olok simbol maupun dengan mengatakan hal-hal yang buruk terhadap agama atau mazhab lain itu. Akhir-akhir ini kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdul Somad yang bilang bahwa ada di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad gitu misalnya. Kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Menguatnya gagasan bahwa Islam memang memerintahkan umatnya untuk memerangi kaum kafir agar Islam terselamatkan. Dan kaum kafir itu berarti mereka yang menentang hukum Allah. Keyakinan semacam itu ada di kepala banyak muslim, bukan cuma 1-2 orang, bahwa wajib hukumnya untuk memerangi kaum kafir. Ingat kasus Ahok pada 2016? Ajaran Islam yang terus disebarkan, dikembangkan, ditanamkan oleh kalangan yang memang percaya bahwa Islam sesungguhnya memang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Islam termasuk umat Kristen. Ajaran Islam jelas berperan dalam rangkaian kejahatan kemanusiaan ini. Islam menyebabkan terorisme. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anis Syahab karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah. Katanya, masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim bisa menggerus iman? Ah, masa sih Beb? Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Makanya saya tanya, ini iman, keyakinan, apa pagar pembatas di stadion JIS yang mudah roboh itu? Bib bin Anis coba, mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Sport. Itu bikinan mana? Jepang. Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan?
Apa masa waktu Beb bin Anis naik mobil itu punya pikiran, wah mobil ini dibikin oleh orang non-Islam. Mereka baik dan canggih sekali. Ini orang-orang Islam kok nggak ada yang bikin mobil. Duh, keimanan Islam saya tergerus nih. Mosok gitu cara mikirnya. Terus waktu pakai HP itu merasa imannya tergerus. Karena yang bikin bukan orang-orang Islam. Ini benar-benar lucu dan konyol menurut saya. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Somat itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda itu diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu atau goblok atau sinting gitu. Saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Muslim ini ampun-ampunan lah. Coba ditantang dia. Si Somad itu. Kenapa nggak dia yang jihad? Si Habib Rizik, kenapa dia yang nggak jihad? Ya yang walau di jihad lah dia. Mau dia jihad. Mau ditangkap aja udah nangis-nangis.
Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya nggak paham. Padahal sudah ada internet, sudah terkoneksi dengan dunia luar, sudah modern. Bahkan Elon Musk sudah menyiapkan misi untuk ke planet Mars. Tapi masih saja ada di bagian belahan daerah di Indonesia yang masih berkutat di wilayah kefanatikan tanpa alasan yang jelas. Membaca apa yang terjadi di Cilegon, Banten terhadap penolakan pembangunan gereja di sana bikin hati ini geram dan miris. Ternyata bahkan di Pulau Jawa yang dianggap sebagai pulau termodern di Indonesia, masih ada saja masyarakatnya yang menolak pembangunan rumah ibadah umat beragama lain. Dan yang saya heran, kepala daerahnya begitu takut dengan ormas-ormas yang mengatasnamakan agama itu. Mereka seperti terpenjara oleh janji mereka waktu pemilu lalu dan tidak berdaya ketika ormas-ormas itu menagih janji kepada mereka. Agama yang seharusnya jadi petunjuk supaya manusia bisa mengembangkan akalnya malah jadi pedang untuk melarang manusia lain beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Padahal jelas kan, undang-undang menjamin kemerdekaan setiap warga negara di Indonesia untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing dan bisa beribadah sesuai dengan keyakinan mereka.
nggak sedikit pun ada kewibawaan dari wali kota dan wakilnya dalam menolak tekanan ormas-ormas itu. Sebagai catatan ya, pada tahun 1975, Bupati Serang mengeluarkan surat keputusan kalau di Serang tidak boleh ada gereja. Ini sendiri sebenarnya adalah keputusan aneh yang didasarkan pada fakta pada waktu itu bahwa dulu warga Serang 99% beragama Islam. Kalau wali kota Cilegon dan wakilnya malah menekan kebebasan beragama warganya dan melarang mereka mendirikan rumah ibadah, wali kota Cilegon dan wakilnya seharusnya bisa dianggap sudah melanggar undang-undang dan bisa dipidanakan. Dan itu berarti hampir 10% warga Cilegon beragama Kristen. Dan kalau ditotal semuanya, jumlah penduduk non-muslim di Cilegon jumlahnya sampai 12% dari total agama penduduk di sana. Karena menurut data statistik BPS, komposisi agama di Cilegon itu sudah jauh berubah. Menurut data tahun 2010 saja, warga Kristen di Cilegon sudah berjumlah 13 jutaan orang. Ditambah warga Katolik sebanyak 6 jutaan orang. Yang saya nggak paham, ormas-ormas di Cilegon yang mengaku umat Nabi Muhammad itu sebenarnya mencontoh siapa? Karena kalau mau ditarik ke belakang, Nabi yang ormas ikuti itu dikenal sebagai pribadi yang toleran dan bahkan melindungi umat beragama lain ketika beliau berkuasa. Dan surat keputusan Bupati Serang di tahun 1975 inilah yang diduga jadi dasar penolakan pembangunan gereja di Cilegon sampai sekarang. Meski sebenarnya alasan utama pasti bukan itu. Karena intoleransi itu tidak membutuhkan alasan apapun selain penolakan terhadap perbedaan akibat kesombongan beragama pada satu kaum. Kesombongan atas nama agama ini memang jadi masalah di banyak negara di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan yang menarik, kelompok-kelompok fundamentalis agama ini kebanyakan dari kelompok yang pemikirannya terbelakang dan menolak kemajuan zaman. Mereka sibuk menjual akhirat dengan mengambil keuntungan dari manusia lain di dunia. Ya, semoga pemerintah pusat secepatnya menyelesaikan masalah ini dan mengembalikan kewibawaan negara. Karena kalau masalah Cilegon ini meluas, maka di daerah-daerah di mana yang muslim menjadi minoritas, bisa saja dikeluarkan larangan mendirikan masjid sebagai balasan, dan ini tentu akan menimbulkan perselisihan yang apinya bisa membesar. Mereka bukan saja berubah dari manusia biasa menjadi wakil Tuhan, mereka bahkan sudah menjadi Tuhan itu sendiri, menciptakan hukum sendiri, sehingga mereka tumbuh menjadi pembangkang atau dulu dikenal dengan nama Khawaris, dan di lokal kita dikenal dengan sebutan Kadrun atau Kadal Gurun. Negara harus punya wibawa. Masa wali kota kok kalah sama ormas? Malu apa? Ketika salah satu alasan gereja nggak diizinkan berdiri di kota Cilegon oleh wali kotanya sendiri dengan alasan mengakomodir keinginan warga. Ada narasi yang dihembuskan kader-kader partai yang senafas dengan partainya wakil wali kota Cilegon mungkin. Juga beberapa pengasong khilafah seperti HTI yang menghembuskan isu seolah masyarakat dan ormas di Cilegon merasa resah dengan adanya rencana pembangunan gereja. Dengan santernya isu itu dan terus dihembuskan di komunitas-komunitas masyarakat, lalu MUI Cilegon juga tidak memiliki sikap terkait penolakan atau bahkan dukungan terhadap pembangunan gereja di kota Cilegon. Juga mandulnya apa yang dinamakan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan juga Kementerian Agama Dinas di kota Cilegon. Maka harusnya yang menjadi garda terdepan mengawal kebinekaan adalah wali kotanya.
Tapi apa yang terjadi kemarin? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan juga kepercayaannya. Apakah Bapak Wali Kota Cilegon yang terhormat sudah menjamin kemerdekaan beragama warganya? Termasuk di dalamnya sekedar mendirikan rumah peribadahan yang perizinannya tersangkut di meja Wali Kota Cilegon sampai 3 periode, Pak, 15 tahun. Kalau nggak sanggup, Pak, mundur saja, Pak. Malu kami-kami yang berjuang di garda terdepan dalam mengawal Bhinneka Tunggal Ika ini. Wali kota dengan provokasi dari wakilnya sendiri, yang justru saya mendapat info bersama anggota dewan dari PKS lainnya, mempersilahkan masuk ke dalam gedung DPRD ya, ormas dan para pendemo, penolak gereja yang berakhir dengan penandatanganan di kain 2 meter itu, penolakan pembangunan oleh wali kota juga. Ini miris, ini memalukan, dan tentu saja memuakkan. Pak Wali Kota, Anda bukan dari PKS kan? Dari partai yang itulah. Karena disusupi pemahaman anti toleran, juga dengan alasan sejarah soal permintaan ulama ketika pendirian Krakatau Steel zaman dulu, maka mereka ngotot untuk menolak setiap pendirian rumah ibadah selain masjid atau musola. Nah, akibatnya saat ini Kota Cilegon adalah satu-satunya kota di Indonesia yang nggak ada gerejanya. Dan ketika umat Kristiani yang jumlahnya cukup banyak di kota ujung barat Pulau Jawa itu minta izin mau bangun gereja sendiri, pakai duit sendiri, sudah 15 tahun menunggu izin dari Pak Wali Kota. Harapan mereka pupus kemarin karena ditolak. Beberapa kawan Kristiani saya yang di Cilegon kemarin cerita, dengan ada pasrah, mereka tidak sulit untuk menempuh 1 jam beribadah ke kota Serang. Nggak sulit sih, hanya saja untuk berkumpul, untuk beribadah kecil istilahnya, yang biasa dilakukan di hari-hari biasa. Mereka harus melakukannya diam-diam karena tidak ada tempat. Ya, warga Kristiani di Cilegon sih selama ini ya, yang saya lihat bisa mencari solusi dalam peribadatan. Saya lihat begitu, meski harus ke kota lain. Ya, umat Kristen di Cilegon ini tiap hari Minggu akan beribadah ke kota Serang, Pak, dengan menempuh waktu 30-60 menit ya, tergantung jarak. Bahkan PT Krakatau Steel itu memberikan fasilitas peminjaman istilahnya. Ada fasilitas bus tiap Minggu pagi untuk umat Kristen di Cilegon untuk diantar ke Serang. Sampai sebegitunya, Pak. Dan penolakannya sendiri ini ya, penolakannya sendiri juga dramatis. Bukan dengan surat balasan kepada pengaju izin, tapi malah terkesan wali kota Cilegon itu ketakutan, ditekan ormas intoleran dengan segala jargon-jargon yang sering kita dengar belakangan ini. Teriak. Ngomong soal negara ya, Kementerian Dalam Negeri didesak menegur wali kota Cilegon, namanya Pak Heldi Agustian itu, yang melakukan pembangkangan atas peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri soal pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 tadi. Video kemarin itu viral yang memperlihatkan wali kota Cilegon bersama juga wakil wali kotanya ikut-ikutan menandatangani spanduk penolakan pendirian gereja di gedung DPRD hari Rabu kemarin. Dan jelas saja, tindakan Heldi Agustian itu tidak bisa dibenarkan. Bapak mau misalnya Bapak tinggal di Jakarta Selatan gitu, hanya untuk sembahyang malam, Anda harus ke Bekasi dulu, nggak mau kan? Bayangkan Pak, 77 tahun Indonesia merdeka, di Cilegon masih ada yang beribadah sembunyi-sembunyi. Takut digerebek warga atau ormas intoleran. Ini negara kemana, Bos? Bayangkan Pak Wali, jemaat gereja HKBP Maranatha Cilegon, yang jemaatnya banyak tapi gerejanya belum berdiri, itu berharap penantian mereka menunggu 15 tahun mendirikan rumah ibadah bisa terwujud. Sebab sebagai seorang kepala daerah harus berpegang pada konstitusi dan bukan tunduk pada tekanan kelompok intoleran, ormas intoleran, preman-preman intoleran. Paham nggak, Bos? Baik. Iya, menanggapi kecaman publik itu, wali kota Cilegon yang saya baca tadi, yaitu Pak Heldi Agustian, berdalih apa yang dilakukannya itu adalah demi memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas. Ya. Pak Wali,
kalau nggak sanggup menegakkan Undang-Undang Dasar 45 di Cilegon, mundurlah, satu paket dengan wakilnya. Kasih aja PLT dari Departemen Dalam Negeri deh. Mendingan nyalek, Pak, nggak ribet. Sama-sama subur kok. Sebab berdasarkan informasi yang diterima oleh Pak Menteri, seluruh persyaratan pendirian rumah ibadah itu sudah dipenuhi. Tapi tertahan di atas, tertahan di wali kota. Menteri Agama bahkan bilang, kalau pejabat Kemenak telah berkali-kali menemui wali kota. Di mana nemuinya ya? Nggak di kafe kan, Pak? Yaitu Heli Agustian agar mengeluarkan izin pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon. Tapi upaya itu belum membuahkan hasil katanya. Memang belum lengkap izinnya. Karena persyaratannya yang belum terpenuhi itu diantaranya adalah validasi dukungan masyarakat di sekitar lokasi gereja, ada rekomendasi dari Kemenak Cilegon, dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama. Ada nggak itu? Kenapa jadi nggak rukun? Berarti nggak ada itu forum. Tapi kok berbeda ya dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas? Coba sekarang Anda lihat lewat Google Map. Kota Cilegon. Lihat aja pakai Google Map. Ketik Kota Cilegon. Anda akan temui banyak wahana hiburan malam. Seperti karaoke dan lain-lain. Mereka bisa berdiri dan mendapatkan izin dengan mudah. Masa iya? Orang minta izin mau membuat rumah ibadah lebih sulit dari izin membuat karaoke misalnya. Ya, bayangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, ada 382 masjid sekota Cilegon itu. Dan ada 287 musola. Tapi tidak ada satupun gereja, pura, maupun vihara. Padahal jumlah warga non-muslim di Cilegon itu sampai 10.000 orang lebih sekarang. Di mana-mana kalau kadrun berkolaborasi dengan PKS mungkin hasilnya ya sudah bisa ditebak. Intoleransi bakal menguat dimanapun. Misalnya di Depok, kasus intoleransinya sangat tinggi. Tapi ternyata kasus korupsinya juga tinggi. Juga di Aceh, kasus intoleransinya tinggi. Tapi perilaku korup juga banyak. Apakah di Cilegon juga ada indikasi yang sama? Ya, kalau salah satu faktor sulitnya pendirian gereja dan rumah ibadah lain di Cilegon itu karena kerap mendapat penolakan dari tokoh masyarakat setempat. Dan menurut info yang saya dapat, lebih kepada memang masih kuat bercokolnya beberapa figur yang memang kental terkait ormas terlarang seperti HTI atau beberapa paham Wahabis misalnya. Artinya memang apakah sikap intoleran itu sebenarnya hanya topeng untuk menutupi perilaku bejat lainnya? Hanya Anda yang tahu. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.